الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Baik Pak Dwi dan teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedah kitab-kitab yang berkaitan dengan keilmuan Ta'ala. Ada kajian Asmaul Husna, itu mengenal Allah Ta'ala dari sisi nama, sifat, atau karakter Allah. Ada dari sisi kitanya, bagaimana cara kita mendekat kepadanya. Ini semuanya penting dibahas. Ya. Mungkin kalau kajian Asmaul Husna, bisa ikutin kajiannya kita dengan teman-teman Bremen atau HKI, ya, Khotimah Institute. Pada malam ini saya akan mencoba membedah kitab Imam Ibnu Qayyim, tapi seperti yang saya katakan, karena ini mukhtasar, tidak mungkin membaca huruf per huruf, nanti saya akan pilihkan mana yang sesuai dengan maksud kita. Dan kita akan menghindarkan perdebatan yang bersifat kalamiah atau ilmu-ilmu tentang perdebatan ilmu akidah yang sifatnya perdebatan penafsiran, ya, bukan perdebatan yang sangat bermanfaat. Dia bermanfaat ketika hanya terjadi ada orang-orang yang ragu tentang sifat-sifat Allah, baru kemudian itu bermanfaat. Baik, pada malam ini kita akan membahas tentang hakikat hidayah. Kalau di kitab itu judulnya Maratibul Hidayah. Maratibul Hidayah, terutama setelah ditahzib oleh Syekh Abdul Mun'im Shalih Al-Ali Al-Azzi. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Qayyim mencoba membagi hidayah itu kepada beberapa martabat, ya. Tapi sebelum masuk sana, saya mau hantarkan hidayah itu bahasa Arab dari kata hada, yahdi, hidayatan, atau huda atau hadian. Ini macam-macam bentuk perubahan kata yang disebut dalam bahasa Arab tasrif. Dalam hal ini, apa sebenarnya arti hada itu? Hada berarti petunjuk, guidance, atau bisa diartikan juga semacam barometer gitu juga bisa, ya. Atau bisa juga diartikan panduan. Nah, hidayah itu bagaimana cara memperolehnya? Jika kita merujuk ke kitab, maka ada beberapa, ya. Beliau menyebutkan di sini ada sekitar 7-10 tingkatan hidayah yang sampai kepada manusia, mulai dari tingkatan para nabi sampai kepada tingkatan para aulia dan orang-orang awam. Nah, kita akan coba mulai. Seperti contoh pertama adalah para nabi. Nabi itu dapat hidayah. Dari manakah mereka dapat hidayah? Nah, maka mereka dapat hidayah dengan beberapa keistimewaan. Nabi Musa misalnya dapat keistimewaan hidayah itu dengan cara berbicara kepada Allah, diajak berbicara oleh Allah tanpa perantara. Tanpa perantara, dalam keadaan jaga, tidak lagi mimpi. Maka ini ditaruh oleh beliau sebagai tingkatan pertama cara Allah memberikan hidayah. Ini seperti yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau hanya menyebutkan nama Nabi Musa, tapi saya juga ingin katakan bahwa semua kelebihan para nabi itu ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, Nabi Muhammad juga diajak bicara, plus dapat memandang siapa yang berbicara. Berbeda dengan Nabi Musa tidak bisa melihat dan memandang siapa yang berbicara. Ya, maka dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, ya, ayat 164. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Nah, inilah yang kemudian disebut wahyu yang sangat sempurna,
Itu sebabnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam mempunyai karakter yang kuat dalam segi pewahyuan, ya. Betul, di kitab ini ada beberapa perdebatan. Beliau masih menyindir-nyindir tentang Jahmiyah, Mu'attilah, ya. Mereka tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Maka mereka mencoba untuk mengartikannya dengan artian yang tidak cocok. Tapi saya tidak tertarik membahas itu, ya, karena nanti akan jatuh kepada perdebatan ilmu akidah, ilmu kalam. Lalu ada tingkatan yang di bawah nih. Hidayah itu diperoleh, kalau tadi diajak ngobrol, kok sekarang cuma bisikan. Tapi ini hanya diberikan kepada para nabi. Maka tingkatan kedua disebut martabatan wahyu, martabat wahyu. Tingkatan wahyu. Kalau tadi tingkatan taklim atau mukalamah. Kalau sekarang tingkatan wahyu al-mukhtassu bil anbiya, yang dikhususkan untuk para nabi, ya. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa ma kana li basyarin, dalam surah Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidaklah seseorang diajak berbicara oleh Allah kecuali itu wahyu atau min wara'i hijab. Nah, kalau Nabi Musa itu diajak langsung, sedangkan ini min wara'i hijabnya, ya, dari belakang hijab. Hijab itu adalah pembatas, penghalang antara makhluk dengan Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang martabah salisah, tingkatan yang ketiga, boleh disebut dengan wahyu juga, tapi dari jalur malaikat, ya. Irsalur rasulul malaki ila rasulul bashari. Allah mengirim wahyu tapi dengan perantara malaikat. Jadi ini juga turun kepada para nabi. Nah, kalau beliau mengatakan fahazil maratibus salasah khassatun bil anbiya. Tingkatan pertama berbicara, kemudian dapat wahyu, kemudian dikirim malaikat, ini khusus untuk nabi. La takunu li ghairihim. Tidak terjadi pada selain mereka. Ini versi Imam Ibnu Qayyim, ya. Saya boleh nanti mentakliknya karena kitab ini ditulis dengan standar keilmuan, dan kalau suatu ilmu pasti bisa dikritisi, ditambahi, dikurangi. Nah, perkataan beliau mengatakan hadhil maratibus salas khassatun bil anbiya. Tiga tingkatan ini khusus bagi para nabi. La takunu li ghairihim, tidak terjadi pada mereka. Ini diperdebatkan juga oleh sebagian ulama kita, ya, terutama untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang bisa melihat malaikat. Seperti Abdullah bin Zaid, dalam mimpinya dia dibimbing oleh malaikat untuk membacakan dan menyampaikan kepada Nabi kalimat azan. Ya, berarti yang nomor 3 ini bisa terjadi pada selain Nabi, ya. Terus begitu juga yang kedua tadi, ya, ini kemudian kalau kita lihat kitab Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau mengatakan ini juga bisa, tapi harus dibagi 2. Jadi teman-teman, kalau versi Imam Salaf, Imam Al-Hakim At-Tirmizi, wahyu itu dibagi 2. Ada wahyu syariat, ada wahyu nubuat. Wahyu syariat ini turun kepada Rasul Nabi. Kalau wahyu nubuat ini bisa turun kepada Nabi dan bukan Nabi. Wahyu syariat itu isinya, kontennya adalah tentang hukum syariat, hukum akidah yang melanggarnya kufur. Sedangkan hukum nubuat, jika turun pada nabi, kita mengingkarinya kufur. Jika turun pada wali, hukumnya paling fasik. Ya. Pada nabi, kok disebut wahyu nubuah juga? Wahyu nubuahnya para nabi tidak membuat dia menjadi nabi. Ya, tidak membuat dia jadi nabi.
Nah, inilah yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Saya sering menyebut hadis ini, tapi dalam perspektif berbeda. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi nubuat itu diwariskan, tapi sang pewaris tidak jadi nabi, tetap jadi kekasih Allah aja, ya. Karena tidak mungkin la nabi yang ba'di, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hatta Nabi Isa, ya, Nabi Isa ketika turun, walaupun beliau seorang nabi, masih dapat wahyu kenabian, tapi itu tidak ada kerasulannya lagi. Ada riwayat Nabi Ilyas, ya, masih ada, Nabi Khidir masih ada, tapi yang paling sahih itu Nabi Isa. Itu tidak ada syak, ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Adapun Nabi Khidir itu masih ada yang memperdebatkan, apalagi Nabi Ilyas. Nah, terlepas dari itu semua, jika salah satu dari mereka itu saja hidup sekarang, atau Allah turunkan di akhir zaman ini, di Menara Putih Nabi Isa alaihissalam turun, di Manaratul Baydha, Manaratul Baydha, di Menara Putih, maka kira-kira teman-teman, apakah beliau masih bawa syariat? Tidak. Beliau tunduk kepada syariat Nabi Muhammad yang dibawa, yang dipikulkan di akhir zaman kepada Imam akhir zaman. Jadi ini ta'liq dari saya, ya. Suatu kitab itu biasa diberi ta'liq, ada tambahan, kurangan. Makanya dulu itu kitab-kitab itu ada dibagi dua, ya. Kalau sekarang kan cuma satu aja begini. Kalau dulu itu ada bagian tengahnya, tengah, ada bagian samping disebut hasyiah. Nah, sehingga kita bisa baca ta'liq. Oke, ini metode tingkatan hidayah menurut Imam Al-Qayyim khusus cuma untuk malaikat, tapi saya punya alik bahwa ini tidak khusus untuk para nabi, ya, tapi juga untuk pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, martabatut tahdits. Nah, ini yang sering juga saya bahas, teman-teman, di ribat, ya, tentang ada sahabat-sahabat Nabi atau ulama-ulama yang bukanlah dia Nabi, tapi dia mendapatkan tahdits. Tahdits ini dari kata haddasa yuhaddisu tahdisan. Orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi beda dengan kalimullah. Jadi yang tadi saya katakan bahwa ada wali yang bisa mewarisi mukalamahnya Nabi Musa, berbicaranya Nabi Musa dengan Allah, itu bagi saya cuma masih bagian dari 1, 2, 3. Tapi bagi Imam Ibnu Qayyim, beliau taruh di nomor sendiri, itu aja bedanya, ya. Beliau menaruh itu di bab di martabat yang keempat. Jadi sebenarnya ini hanya perbedaan istilahat, ya, perbedaan istilah aja. Jadi jangan nanti antum membayangkan bahwa saya ini menentang Ibnu Qayyim, tidak. Tapi hanya berbeda dalam cara naruh. Nah, jadi ada orang-orang yang diberikan tahdits. In kana fil umami, jika ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang muhaddatsin, yang diajak bicara, yang dapat kalam-kalam di dalam dirinya, dalam qalbunya, apa kata Nabi, fa iyakun fi hadhil ummah fa Umar bin Khattab. Fa Umar bin Khattab, ya. Jika ada di umatku, maka dialah Umar. Dialah Umar bin Khattab. Ini hadis sahih, ya, hadis Imam Bukhari. Jadi Umar ini dia nggak belajar, tapi dia dapat suara gitu. Dan Umar tahu ini dari Allah atau bukan dari Allah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat mengatakan, haza ma ra'a Umar bin Khattab. Inilah pandangan Umar. Fa in kana sawaban fa minallah. Jadi Umar itu nggak ngomong al-haq. Gini dalam halaman berikutnya itu, ya. Jika Umar itu benar dalam bahasa Arab itu ada dua, ada hak, ada sawab. Hak itu milik Allah, sawab ini milik selain Allah. Jadi diksi kalimat istilah yang digunakan oleh Sayyidina Umar, itu beliau tidak menyebut dirinya benar, hak, tapi benarnya sawab. Apa arti benar sawab? Kebenaran yang tidak mutlak, yang kebenarannya tidak 100%. Sawab itu artinya usaha mencapai kebenaran. Jika usaha mencapai kebenaran itu ada, berarti ini bersumber dari Allah. Fa in kana khata'an fa min Umar. Jika keliru itu salah jauh. Allah wa rasuluhu binhu bari. Allah dan Rasul terbebas dari kesalahan itu. Nah, jadi teman-teman,
Lihat Umar sebagai simbol salafus soleh tidak mengatakan dirinya paling benar. Kira-kira antum gimana? Apakah kita menggunakan manhaj ini manhaj Umar, manhajus sawabi, bukan manhaj al-haqqi, kira-kira begitu ya. Manhaj yang berusaha mencapai kebenaran tapi tidak merasa paling benar. Ya, nah, inilah Sayyidina Umar. Nah, teman-teman, kalau Allah sedikit kita mundur. Jika Umar itu disebut muhaddas, kenapa ada satu yang terlewat, kira-kira begitu versi Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini melihat kok ada sesuatu yang lewat. Apa itu? As-Siddiq. Abu Bakar itu kan Siddiq. Percaya tidak perlu ada suara-suara, nggak perlu ada ilham, nggak perlu ada hujah, tidak perlu minta dalil. Ini ini Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira lebih tinggi orang yang sampai kepada tataran muhaddas, di Allah berbicara kepadanya dengan jalur kerohanian, atau orang yang tasdik, yang hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, qala syekhuna wa siddiq akmal minal muhaddas. Siapa syekhuna di sini? Syekhuna di sini adalah Ibnu Taimiyah. Jadi beliau sedang meriwayatkan sisi lain dari Ibnu Taimiyah, itu sisi tasawuf Ibnu Taimiyah. Bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan siddiq, orang yang langsung percaya kepada Nabi, kepada hidayah dari Nabi tanpa perlu pembuktian. Inilah orang yang lebih sempurna daripada muhaddas, daripada orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala kepada qalbunya. Kenapa? La'annahu istaghna bikamalati siddiqiyyatihi wa mutaba'ati an at-tahdits wal ilham wal kashf. Karena orang yang tasdik ini, dengan kesempurnaan kepercayaan dia, pembenaran dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak perlu lagi ada pembuktian. Nah, maka saya dulu pernah mengatakan dalam kajian-kajian sebelumnya, ada imannya ahli iman tasdiki, ada ahli iman itu yang tolabi, minta dalil, itulah orang Badui. Yang tasdiki ini Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak perlu melihat bulan terbelah, beliau tidak perlu melihat pohon berjalan, tidak perlu melihat Nabi terbang. Yang penting Nabi Muhammad berbicara, bersikap, beliau percaya. Kalau Muhammad, aku percaya. Ya. Kalau Umar, dia kemudian harus mendapatkan dulu muhaddas. Nah, gitu kira-kira versi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi saya juga punya ta'liq. Ada sedikit ta'liq dari saya. Umar itu baru dapat tahdis atau sebagai muhaddas, Allah berbicara kepada qalbunya, itu setelah beliau percaya kepada Nabi. Setelah beliau percaya kepada Nabi. Maka ketika Imam Ibnu Qayyim mencoba mengcompare antara siddiq dengan muhaddas, itu sebenarnya kurang tepat, ya. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena muhaddas itu adalah natijah daripada tasdik. Muhaddas, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada Umar sebagai, maka disebut dia muhaddas, itu terjadi setelah dia percaya kepada Nabi, setelah dia tasdik. Tapi tasdiknya tidak sesempurna misalnya Abu Bakar. Tapi setelah dia belajar, ya mengikuti Abu Bakar. Jadi tidak apple to apple ketika diadu antara as-siddiq dengan muhdas. Jadi kalimat Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang siddiq, yang percaya tanpa bukti, tanpa kasyaf dan ilham, lebih sempurna daripada orang-orang yang muhaddas, orang yang dapat kalam di kolbunya. Ya. Jadi bagi saya ini agak sedikit kurang matching sebenarnya. Tapi ala kulli hal beliau sedang bermaksud sesuatu. Apa maksud beliau? Nggak usahlah cari-cari ilham, nggak usahlah cari-cari kasyaf gitu, karena takutnya nanti halu. Kalau bahasa beliau,
ashabul khayalat wal jahalat. Jangan sampai menjadi seperti orang yang tukang ngayal, yang suka kemudian berkhayal seakan Allah berbicara kepadanya, padahal belum tentu gitu. Tahu dari mana itu dari Allah? Kira-kira begitu logikanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, anna qalbahu haddatsahu walakin an man an syaitanihi wa an rabbi. Apakah benar yang mengajak bicara kolbunya itu adalah Allah atau syaitan? Nah, jadi Ibnu Qayyim ini ada kehati-hatian yang luar biasa. Dunia kerohanian ini harus hati-hati. Kalau nggak benar-benar dari Allah, ya juga nggak tolak, gitu. Jangan diterima. Nah, kehati-hatian ini membuat Ibnu Qayyim memang agak sedikit tidak bisa move on ya kepada tingkatan ini. Tapi ala kulli hal, beliau mempercayai ada tingkatan ini dan mengatakan wahazihi duna martabatil wahyil khas. Ini di bawah martabat wahyu yang khas ya, yang spesial untuk para nabi dan para rasul ya. Hidayah itu mungkin kita level pertama mukalamah, berbicara dalam keadaan jaga ya zahir, kedua wahyu yang khusus para nabi, ketiga dikirim malaikat, yang keempat tahdis. Nah, ini kan untuk para wali yang tahdisin tadi. Beliau mengatakan ada yang kelima. Tadi yang keempat ya, ada yang kelima. Yang kelima ini bisa untuk para nabi, bisa untuk selain nabi. Nah, sebagaimana tahdis bisa untuk nabi dan selain nabi. Apa itu? Al-ifham, pemberian faham. Jadi Allah memberikan pemahaman. Dan ini misalnya diambil dari satu ayat surat Al-Anbiya ayat 78. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna lihukmihim syahidin. Lalu di ayat 89 nya yang paling penting. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atainahu hukman wa ilma. Lalu aku fahamkan akan masalah itu kepada Nabi Sulaiman. Jadi selevel Nabi Sulaiman tidak hanya dapat wahyu, tapi juga diberikan pemahaman. Nah, ini yang disebut ilmu laduni, teman-teman. Jadi ilmu laduni ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberi faham. Nabi Sulaiman kan nggak perlu kuliah untuk bisa mempunyai pemahaman yang tepat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat juga pernah mendoakan Sayyidina Ibn Abbas ketika beliau berkhidmah kepada Sang Maha Guru, yaitu Nabi Muhammad SAW, lalu menyediakan air wudhu, lalu sholat kepada beliau dan beradab kepada beliau, ditarik supaya satu shaf, beliau tidak mau. Apa kata Nabi? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman dalam agama dan ajarkan dia ta'wil. Nah, ini sama dengan ifham. Jadi Ibnu Abbas adalah sahabat yang dikarakterkan sebagai orang yang mendapatkan tafqih atau ifham, ya, pemahaman keagamaan. Dan yang keenam, orang dapat hidayah itu gimana? Nah, ini martabatul bayanul am, yaitu orang yang mendapatkan penjelasan secara umum, wa huwa tabyinul haq wa tamyizihi minal batil, yaitu kemampuan orang membedakan ini yang benar, ini yang batil, ya. Bi adillatihi wa syawahidihi wa alami bihasbi yasiru mashhudan lil qalb ka syuhudul ainil mar'iyat. Dengan adanya dalil, ada pembuktian, sehingga apa yang dia saksikan dalam pikiran dan hatinya itu seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Nah, ini sebenarnya turunan dari faham juga ya. Bedanya ini dia harus cari dulu dalil. Dicari dalil, dicari hujah. Kan sekarang ini zamannya zaman ini sepertinya ya. Orang semuanya mencari dalil. Tapi teman-teman, dalil itu kan banyak ya. Ada dalil yang bisa kita dengar dengan empirik, kita baca secara empirik, ada dalil yang dipikirkan, ada dalil yang dicari, ada dalil yang dapat dirasakan. Nah, jadi tidak semua dalil itu mesti ada tertulis. Kadang-kadang dalil itu ada dalam akal seseorang. Kadang dalil itu ada di perasaan seseorang dan segala macam. Ya.
Nah, ini disebut martabatul bayanul am, penjelasan yang umum ya. Kemudian yang ketujuh, al-bayanul khas. Nah, kalau tadi umum saja. Kalau khas ini penjelasan yang khusus, wa huwa al-bayanul mustalzam al-mustalzim lil hidayatil khassa wa huwa bayan tuqarinuhu al-inayah wa taufiq wal ijtiba. Wa qati asbabil khadlan wa madwa anil qab fala takhallaf anhu hidayatul batta. Kalau saya terjemahkan secara ringkas, penjelasan ini adalah suatu penjelasan yang membuat seseorang mendapatkan hidayah atau bantuan inayah dan taufik dan ijtiba, ditarik oleh kebenaran. Kita nolak, tapi kayaknya kebenaran itu menarik kita gitu. Nah, dan ini munculnya di dalam qalb ya. Makanya ini ditandai dengan kenapa ada orang sudah kita kasih petunjuk misalnya, kita jelasin, kok nggak mau-mau juga. Nah, ini masalahnya ada di sini al-bayan al-khas, hidayah yang khusus. Kalau hidayah umum itu biasa, semua orang bisa mengerti. Tapi kalau hidayah khusus ini, Allah seakan-akan ingin mengatakan, yang ini bukanlah hak kamu, ini adalah hak Allah. Ya, di Quran misalnya ada Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau hai Muhammad tidak dapat memberi hidayah siapa yang kau suka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang beri hidayah. Maka teman-teman yang melakukan Allah, inilah perbedaan ilmu dan hidayah. Jadi ilmu itu jatuhnya kepada akal, dia mencari dalil. Sedangkan hidayah jatuhnya ke dalam qalb. Mawaduha anil qalb. Dia bersumber dari qalb. Bahan-bahannya dari qalb. Dia nanti turunnya ke dalam qalb. Oleh karena itu teman-teman yang melakukan Allah, kalau ada orang pintar, tapi keblinger, ada orang pintar terjebak kepada ekstrim, baik ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim kiri dengan liberalisnya, ekstrim kanan kepada kesaklekannya, kekakuannya. Mungkin bagi sebagian orang ini dibalik kiri kanan itu ya, itu istilah aja. Itu masalahnya hidayah tidak masuk dalam kalbu. Hidayah itu sesuatu yang imateri, dia tidak bisa diukur dengan penampilan, dengan performan. Jadi hidayah yang ini tidak ada kaitannya dengan dia berjilbab, tidak berjilbab, dia berjenggot, nggak berjenggot. Dia itu di kolbunya. Allah yang ngasih. Maka bisa jadi orang yang hari ini berjilbab, nanti tidak berjilbab. Kenapa? Hidayah itu tidak ada di kolbunya. Bisa jadi ada orang yang hari ini buka aurat, tapi karena hidayah ini masuk ke dalam kolbunya, dia nanti menutup auratnya. Nah, bisa jadi ada orang pintar, nggak dapat hidayah ini. Bisa jadi ada orang yang kurang pintar biasa, tapi dia dapat. Nah, makanya ada ungkapan wa minan nas may yudhillullahu ala ilmin. Ada orang yang dia keliru tapi karena ilmunya sendiri. Tapi ada orang yang dia menjadi benar karena ilmunya juga, ya. Nah, itulah ulama. Yang ke-8, orang dapat hidayah itu gimana? Kalau tadi ini kan urusan Allah, Allah turunin kolbu. Kita ini ngaji seperti ini, teman-teman. Waktunya sama, alatnya Zoom-nya sama, pasti berbeda nanti hasilnya. Kenapa berbeda? Yang ke-8, martabatul isma. Tingkatan mau mendengar. Mendengar itu agak beda dengan melihat. Kita bisa melihat beberapa hal sekaligus. Tapi kalau mendengar itu biasanya fokus satu, walaupun telinganya dua. Tapi mendengar itu susah kalau kita mendengarkan dua hal sekaligus. Tapi kalau melihat, kita bisa melihat fokus ke satu tempat, tapi yang lain bisa agak terbayang-bayang, membayang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ingin memberikan kebaikan hidayah kepada orang, maka Allah akan membuat orang itu suka mendengar, suka piknik dalam pengajian. Maka dalam surah Al-Anfal ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, walau alimallahu fihi khairan
la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui di dalam diri mereka ada khairan. Nah, khairan di sini apa teman-teman? Khairan bisa artinya pilihan. Khairan bisa berarti kebaikan. Kalau saya mengartikan secara umum, Allah itu tahu di dalam kalbu orang ini ada keinginan menjadi baik. Lalu dia terjebak kepada aliran-aliran macam-macam. Pasti Allah akan bimbing dia, la asma'ahum. Maka akan diberikan kepada dia kemauan untuk mau mendengar, mau belajar, mau hadir. Di zaman dulu, teman-teman, tidak mungkin orang mendengar dengan metode seperti kita malam ini. Kita malam ini dari jarak jauh, teman-teman dari Bandung, ada tadi yang Papua, ada yang Riau, ada yang macam-macam, itu bisa mendengarkan. Tapi dulu mendengarkan itu mesti hadir. Di masa Rasulullah, di masa sahabat-sahabat, sampai kepada imam-imam kita. Mereka semuanya hadir. Karena tidak ada cara seperti ini. Semudah ini fasilitas, tapi kenapa kemampuan kecerdasan kita tidak ada seperti mereka? Kok kita masih butuh kita mereka gitu? Padahal akses kita hari ini sangat mudah daripada mereka. Kok kalau kita lihat disertasi orang nulis buku, nulis ini, kok masih ngutip-ngutip orang-orang dulu yang kuno? Kalau kita mau berkata dengan versi anak muda, kenapa? Ternyata perbedaan kita dan mereka ada di masalah himmah. Himmah ini kesemangat. Mereka kuno, mereka kurang fasilitas, tapi mereka punya semangat yang melebihi kehebatan fasilitas kita hari ini. Bayangkan Bukhari muda, itu mau mengarungi padang pasir, musim dingin, musim salju, ngekering, Masya Allah ya, kehabisan bahan, keamanan yang tidak terjaga, kelelahan di tengah jalan. Saya baru seminggu dan mungkin teman-teman suka jalan jauh, karena sudah setahun tidak pernah safari dakwah, terasa sekali lelahnya. Muter dari kota ke kota. Kemudian saya teringat lagi satu hadis yang di Sahih Bukhari Muslim itu. As-safaru qita'atun minal azab. Safar itu betul, itu sepotong dari azab. Kenapa? Kita terhalang dari bisa tidur nyenyak, bisa istirahat, bisa selonjoran. Itu bagi badan. Tapi bagi rohani kita, dia kalau tulus akan ada keikhlasan. Akan ada rasa yang lezat yang tidak bisa diceritakan. Maka teman-teman yang bukan Allah, jika sudah begini, maka benarlah Allah mengatakan wama ya yastawil a'ma wal basir. Surat Fatir itu ya, ayat 19. Maka tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat ya. Orang yang mendengar dengan yang tidak mau mendengar. Jadi ayat-ayat ini pesan sindiran, bahkan bukan hanya sindiran. Ini adalah teguran keras dari Allah kepada kita yang mencukupkan kajian hanya satu model. Maka teman-teman, tolong jangan hanya ngaji kepada saya, ngaji juga kepada orang selain saya. Ngaji kepada orang yang mungkin berbeda faham dengan saya. Mungkin juga yang mau mengkritik saya. Ya, nggak apa-apa. Itu sudah sangat bagus. Jika kita sanggup melihat itu dan mendengar itu semua, Allah akan tambah buka kebenaran-kebenaran itu, insya Allah. Ya. Apa yang menarik di bagian kitab ini? Wahadal isma akhassu min isma'il hujjati wa tabligh. Jadi isma memperdengarkan itu bukan hanya masalah dalil. Ya. Tapi ini ada dua, isma'ul azan wa isma'ul qulub. Pendengaran telinga yang dapat menangkap suatu pesan, atau pendengaran kolbu yang dapat menangkap satu makna. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini sudah mulai bermain-main dengan alam kolbu. Nah, ini yang menarik sebenarnya dari seorang Ibnu Qayyim. Itu sebabnya orang-orang yang tidak paham maksud beliau dan tidak mengalami yang beliau maksud ini, itu kemudian melarang baca kitab ini. Karena beliau sudah mulai masuk ke ranah spiritual kerohanian yang merupakan inti dari ajaran ihsan, yaitu tasawuf. Tapi beliau ingatkan ya, wahada sama kalau ke dalam kolbu, itu nggak mungkin terjadi. Fala yasul ma'alah bil qalbi wa ghaflatihi wa iradi. Tidak mungkin terjadi
kolbu kita menangkap makna hidayah, makna kebaikan, kalau kolbunya lalai, kolbunya main-main, kolbunya nggak serius. Jadi kolbu ini butuh fokus serius, walaupun cuma sehari 1 jam, 2 jam, itu cukup. Ya. Dan yang ke-9, beliau mengatakan ada yang disebut martabatul ifham. Orang dapat hidayah itu ada yang lewat ilham. Ilham ini kalau versi Imam Qushairi itu dari malaikat. Tapi kalau beliau mengatakan apa? Karena beda imam, kadang-kadang beda istilah. Ya. Beliau mengatakan, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ibn Munzir al-Khuzai lama aslama Allah ma'alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Nabi pernah berdoa mengatakan Allah ma'alhimni rusdi, ya Allah beri ilham aku untuk kelurusan kebenaranku. Wa qini syarra nafsi, jauhkan aku, jaga aku dari keburukan jiwaku. Lalu beliau menukir ayat wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang dan apa yang telah Allah sempurnakan kepadanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepadanya 2 hal, fujur dan takwa, negatif dan positif. Jadi apa kata kunci di sini? Ternyata ilham dalam bahasa Qur'ani itu 2, ada ilhamut taqwa, ilham ketakwaan, dan ilham al-fujur, ilham untuk keburukan, negatif. Walaupun dalam istilah Imam Qushairi, ilham ini khusus malaikat. Tapi secara mustalah Qur'ani secara umum, ini yang dipakai oleh Ibnu Qayyim, bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Dan Nabi SAW menafsirkan, alhimni rusdi, ya Allah. Kalau ada ilham, maka ilhamku yang lurus-lurus aja, yang baik-baik aja. Sebagian ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, naruh ilham ini ke maqam muhaddatsin, sama dengan di antara mereka ya Qushairi. Lalu beliau mengatakan wa qad ja'ala sahibul manazil al-ilham huwa maqamul muhaddatsin. Bagi beliau ini juga pendapat dari matan kitab ini, pengarang matan kitab ini yaitu Imam Al-Harawi. Nah, tapi beliau mengatakan, Imam Al-Harawi, ini fauqa maqamil firasah. Ini di atas makam tingkatan firasat. Kenapa? Kalau firasat rubama waqa'at nadirah wastasabat ala sahibaha waqtan aw ista'sad alaih wal ilham la yakunu illa fi maqam natid. Jadi firasat itu kadang terjadinya sesekali aja. Beda dengan ilham. Kemudian terakhir teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, beliau kemudian mengatakan martabat terakhir ketika orang mendapatkan petunjuk itu adalah martabat ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi. Nah, beberapa memasukkan ke bagian yang muhaddas dan beliau menaruhnya di bagian nomor 10. Wa hiya min ajza'in nubuwah kama sabata 'an Nabi. Karena Nabi bersabda dalam hadis Imam Bukhari, ya. Apa kata Nabi? Ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Jadi mimpi yang benar itu adalah satu dari tanda-tanda 46 tanda kenabian. Bahkan boleh dikatakan, dan ini juga dikatakan oleh Imam Ghazali, war-ru'ya mabda'ul wahyi. Mimpi itu jangan main-main loh teman-teman. Mimpi itu adalah awal dari wahyu. Karena dalam hadis Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, disebutkan bahwa Nabi SAW dapat wahyu pertama bentuknya adalah mimpi. Wa asdaqun nas ru'ya asdaquhum haditha. Ini sesuai dengan hadis, ya. Orang yang paling benar mimpinya itu orang yang paling benar haditha, kata-katanya, angan-angannya, pikirannya. Tapi ingat juga teman-teman, ya, hari ini saya lihat orang-orang kok meremehkan mimpi, ya, bahkan menganggapnya sebagai khurafat, dongeng. Padahal awal dari kenabian itu dimulai dari mimpi. Awal dari wahyu itu dimulai dari mimpi. Tapi untuk selain Nabi, mimpi itu tidak punya kekuatan hukum. Nah, ini perlu diingatkan.
Dia cuma semacam boleh kita sebut kode atau sinyal-sinyal tentang kebenaran. Dan dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa di akhir zaman itu la takadu ru'ya tukhti, hampir tidak pernah mimpi itu salah. Maka beliau mengatakan wa ya inda iqtirabiz zaman la takadu ru'ya tukhti. Maka di akhir zaman hampir semua mimpi orang-orang yang siddiq ini itu benar. Ya. Lalu dikatakan sih, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li ahdi bin nubuwah atharu fa yata'awwadu al-mu'minuna bir-ru'ya wa amma fi zamani quwwati nuril nubuwah fa fi zuhuri nuriha wa quwwati ma yughni 'an ru'ya. Ah, ini pendekatan yang bagus. Kenapa di akhir zaman mimpi ini kemudian jadi penting? Karena manusia sudah jauh dari kegelimangan zaman terang benderang dari nur kenabian awail yang muncul di awal. Maka di akhir zaman itu semua masuk ke alam bawah sadar manusia, baru menjadi sebuah kesadaran. Kalau dulu hidayah itu turunnya ketika sadar, maka seperti Abu Bakar nggak perlu mimpi. Sahabat-sahabat yang lain nggak perlu mimpi, tapi ada sahabat tertentu dia harus mimpi dulu baru kemudian percaya. Ya. Wa nazi'u hadhihi al-karamat allati zaharat ba'da 'asr sahabah wa lam tazhar 'alaihim listighna'ihim 'anha bi quwwati imanihim. Sahabat Nabi nggak banyak mengalami ini karena mereka cukup. Begitu versi Ibnu Qayyim. Mereka nggak butuh mimpi. Betul. Tapi saya punya ta'liq ya, saya punya komentar sedikit. Kalau kita buka kitab Ta'bir Ru'ya Sahih Bukhari, kita melihat bahwa Ibnu Umar itu sempat berpikir, kenapa saya jarang bermimpi? Sedangkan hampir setiap sahabat setiap hari setor mimpi kepada Nabi. Nah, makanya dia ada pandangan yang berbeda, teman-teman. Bagi saya, mau di zaman sahabat, mau di zaman dulu ataupun sekarang, mimpi itu penting. Tapi kenapa sekarang paling penting? Karena sekarang itu orang ketika dia sadar, kesadaran ini menghalangi dia untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Maka Allah kemudian membisikkannya lewat mimpi. Ya. Justru di zaman Nabi sangat banyak sahabat bermimpi, tapi mimpinya ini nggak terlalu penting bagi mereka dalam sebagai hujah, hanya sebagai mubasyarat saja. Ya. Di sini banyak ya beliau menyebutkan beberapa kaedah-kaedah nih teman-teman, dan beliau menyebut ini bagian dari karamah. Fa nazilu hadir karamat allati zaharat ba'da 'asr sahabat. Jadi ini bagian dari karamah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa mimpi ini hati-hati, ada mimpi yang rahmani, ada yang nafsani, ada syaitani. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah ya, hadisnya sahih. Ar-ru'ya salasa. Mimpi itu 3. Ru'yan minallah. Mimpi dari Allah. Ru'ya tahzin minasyayatin. Mimpi yang muncul dari setan yang membuat kita galau. Waru'ya mimma yahdusu bihi rajul nafsahu fil yaqaza fayarahu fil naim. Yang disebut angan-angan, mimpi yang masuk ke angan-angan yang masuk ke mimpi. Orang dia kepikiran apa lagi jaga, misalnya ada teman-teman nih pengen motor apa, saking udah ngebet mimpi bawa motor. Ini yang sering saya hikayatkan sebelumnya, ada orang yang mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ngadulah kepada seorang syekh. Syekh itu kemudian mengatakan, baik, saya kasih kamu amalan, tapi jangan makan pada malam hari ini. Maka anak muda, santri, murid, mahasiswanya ini kemudian tidak makan dan langsung tidur. Setelah zikir langsung tidur. Ketika esok pagi, orang ini, anak murid ini datang dan mengadukan mimpinya kepada gurunya. Wahai Tuan Guru, aku bermimpi. Gurunya sudah antusias mendengar. Ternyata sang murid mengatakan, wahai Guru, aku bermimpi makan kebuli kambing. Kira-kira begitu. Ya, gurunya mulai tersenyum. Kenapa aku tidak mimpi ketemu Rasulullah? Gurunya menjawab,
Karena kamu tidur dalam keadaan lapar, kamu menginginkan makan nasi yang terenak kamu inginkan. Kamu tidak menginginkan Rasulullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita ini banyak yang ingin ketemu Rasulullah dalam mimpi, tapi kita terlalu bernafsu untuk bertemu. Tidak dimulai dari kecintaan yang murni. Satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lam yakqa minan nubuwwah illa al-mubasysyar. Tidak ada lagi yang tersisa dari warisan kenabian di akhir zaman kecuali mubasyarat, kecuali dalam bentuk kabar-kabar gembira. Wa mal mubasyarat ya Rasulullah? Kalau ada yang bertanya ya Rasulullah, apa itu mubasyarat? Mubasyarat itu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus, yarahal mu'min au turalahu, yang dilihat oleh seorang beriman atau diperlihatkan kepada orang lain untuknya. Ya, wa idza tawata'at ru'yal muslimin lam takzib. Karena biasanya kalau sudah hampir mirip itu tidak akan salah, ya. Kira-kira seperti itu teman-teman yang karena Allah. Berdasarkan ini kita jelaskan bahwa untuk mendapatkan hidayah itu banyak jalannya, tapi untuk kita dimulai dari nomor 4 sebenarnya, nomor 4 sampai nomor 6. Semoga teman-teman tadi mencatat semua. Yang pertama, yang keempat tadi tahdis, ya. Yang kemudian yang kelima martabatul ilham, yang ke-6 al-bayan, ya. Bayanul am, ada bayan khas yang ke-6. Yang ke-7 mau mendengarkan, yang ke-8 ya, ke-8 mau mendengarkan, dan ilham, dan yang terakhir adalah mimpi, ya. Mimpi yang baik. Kira-kira itu Pak Audwi, silakan dilanjutkan. Baik Ustaz, Pak Dwi lagi ada ini sebentar, katanya lagi telepon. Oke Pak Tatang, silakan. Ya. Ini ceria juga nih wajahnya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, saya mungkin bacakan aja Ustaz yang pertanyaan yang udah masuk di ruang chat. Iya. Yang pertama, Assalamualaikum, mau bertanya Buya, apakah Nabi Adam melihat Allah? Nabi Adam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan kalam dan mendengarkan kalam dari Allah. Karena tidak ada dalil beliau Nabi Adam melihat Allah. Ya, tidak ada satu dalil yang kita dapatkan. Hanya Nabi Muhammad yang melihat Allah. Ya, lanjut. Ya, Assalamualaikum Buya. Saya mau tanya, Buya, ketika kita tidur, mata kita terpejam, tapi kita bisa melihat mimpi. Melihat tak harus pakai mata zahir. Saya mau tanya, sebenarnya perangkat dalam diri manusia sehingga manusia bisa melihat, sehingga mata bisa berfungsi, itu apa Buya? Apakah ruh atau apa? Bagus. Ini pertanyaan sudah dijawab dulu oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Ar-Risalah al-Dunia dan Kimyaus Sa'adah. Apa inti dari jawaban beliau? Imam Ghazali mengatakan bahwa ketika kita dapat melihat di saat mimpi, ini bukti bahwa ada penglihatan, ya, kemampuan melihat yang bukan menggunakan mata ini. Bisa mendengar tapi bukan dengan telinga ini. Jadi sebenarnya yang mendengar itu bukan mata, bukan telinga, tapi yang mendengar itu adalah satu karakter, satu power, energi dari kita yang disebut sifat sama dan sifat basar. Dan ini sifat tidak pernah mati, karena dia menjadi satu paket dengan ruh kita. Ya. Jadi kita punya sisi lain dalam diri kita, sisi yang bisa berkoneksi dengan alam yang bukan alam ini. Jadi teman-teman, apa masih kurang bukti bahwa tubuh ini akan mati dan hancur dan akan berlanjut ke negeri yang lain. Berarti ada sisi dalam diri kita yang bisa mendengar tapi bukan dengan pendengar. Baik, lanjut.
Eh, Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair jawabannya. Para jamaah mungkin yang ingin bertanya langsung menyapa Buya, saya coba unmute dulu. Monggo atau raise hand dulu biar saya bisa kondisikan siapa yang ingin bertanya. Saya lanjut dengan pertanyaan via chat dulu, belum ada yang raise hand. Izin bertanya, apakah ketika mimpi kemudian menjadi kenyataan, apakah ini merupakan bagian dari mubasyiroh, Ustaz? Ya, mimpi yang menjadi kenyataan itu bagian dari firasat sebenarnya. Jadi dia setara dengan firasat. Tapi biasanya firasat atau mimpi ini tidak pernah merubah takdir. Dia hanya memberi kabar dan membuat kita siap menerimanya, tapi tidak pernah membuat kita merubahnya. Ya, lebih kurang begitu. Baik, syukur Ustaz. Nah, ini ada yang udah raise hand. Saya persilahkan yang akan bertanya. Udah bisa unmute belum ya? Sudah. Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan. Yang suara saya terdengar jelas tidak? Ya, jelas, Bu. Silakan. Jelas. Boleh nggak Ustadz saya bacakan yang saya tulis? Saya takut salah. Tadi yang saya catat hidayah yang diperoleh itu satu dengan pertama itu untuk Rasul dalam keadaan terjaga melihat Allah, yang kedua dengan hijab, ya, yang ketiga terus jalurnya untuk malaikat dan semua nabi juga bisa, yang keempat tahbis, yang kelima ilham, yang keenam bisa membedakan benar dan batil, yang ketujuh mendengar muncul dari kalbu, al-bayan al-khas, yang ke-8 isma, ke-9 ilham, ke-10 aru'ya as-sadiqah. Betul ya, Ustaz? Yang jadi pertanyaan saya adalah bagian dari al-bayan al-khas tadi, kita nggak bisa memaksa orang, kita nggak bisa meminta Allah untuk memberi hidayah sama orang. Tapi kalau kita udah berdoa gitu ya, untuk orang terdekat supaya diberi hidayah, tidak juga apa kita dosa ya kalau kita lihat setiap hari kefasikan dari orang yang terdekat kita. Kita nggak bisa merubahnya. Oke, baik. Tadi susunan pertamanya itu mukalamah ya. Mukalamah itu berbicara kepada Allah, tapi tadi saya menambahkan melihat Allah, yaitu khusus buat Nabi, dan untuk Nabi Muhammad itu melihat, untuk Nabi Musa itu berbicara. Kemudian ada beberapa susunan tadi yang cuma berbeda istilah, tidak masalah. Mengenai hidayah yang dapat dari al-bayan al-khas, yang itu menjadi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, kata Allah, engkau tidaklah dapat memberi hidayah orang yang engkau mau sesukamu. Jadi hidayah yang artinya membedakan kebenaran itu bisa kita kasih tahu ke siapa aja. Tapi yang sifatnya masuk ke dalam kalbu, ini hanya bisa diberikan oleh Allah. Misalnya kalau kita belajar di satu kelas, gurunya sama, bukunya sama, bahannya sama, waktunya sama, maklumatnya akan sama. Tapi sentuhan ilmu yang masuk ke dalam hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian kita tidak bisa memaksakan orang yang semua murid itu pinter gitu.
semua murid itu benar. Begitu juga kalau kita punya komunitas, punya teman, punya saudara, punya orang dekat, yang mungkin kita sudah ingatkan tapi dia tidak berubah, kita sudah mencoba menyentuh hatinya tapi tidak tersentuh, maka kita pulangkan kepada Allah. Kita katakan, ya Allah, aku tidak dapat memberikan hidayah, hanya Engkaulah yang dapat menghantarkan hidayah kepadanya. Jadi kita tidak dosa. Urusan kita hanya mengingatkan, setelah itu kita tidak ada kewajiban apa-apa. Rasul pun juga begitu. Allah dalam Taghabun itu, surat Taghabun mengatakan kewajiban para nabi hanya menyampaikan. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Oke, baik Ustaz. Berikutnya saya bacakan yang dari chat dulu. Assalamualaikum, izin bertanya, bolehkah minta ijazah talqin zikir langsung kepada Buya? Ya, talqin berarti bimbingan. Kalau bimbingan tentu ada yang bimbingan online, ada bimbingan langsung. Kalau talqin zikir itu harus langsung. Jadi saya tidak berani ya, saya tidak berani untuk mengajarkannya secara online. Karena teman-teman, tentu di dekat kita, di dekat antum, pasti ada orang ahli zikir, datang saja kepada mereka, minta ilmunya. Jadi nggak usah kemudian ketemu saya juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ketemu saya, nggak ketemu saya. Bisa cari ahli zikir bersanad yang dapat izin dari guru-gurunya sebelumnya untuk mengajarkan zikir. Tapi kalau dekat, silakan gabung dengan Riba. Nanti kita akan ada treatment untuk belajar zikir. Insya Allah. Baik, Ustaz. Dilanjutkan pertanyaan dari Pak Muhammad Nur Rahman. Afwan, izin bertanya, apa orang yang mendapatkan hidayah itu tahu kalau dirinya sedang mendapat hidayah? Waduh, benar juga nih pertanyaannya. Apakah orang yang dapat hidayah tahu dirinya dapat hidayah? Gini, saya kasih contoh nih. Kalau kita saya misalnya mau datang ke rumah Pak Tatang nih, dikasih alamat GPS. Kalau saya yakin nih jalannya kemana, ketika saya meyakini jalannya benar, itu ada ketenangan. Tapi udah yakin nih, udah tenang, tapi nggak nyampe-nyampe, mulai ada kegelisahan. Ini kira-kira analognya. Apakah seseorang tahu dia benar, dia mendapat hidayah? Iya. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, dan dia akan bersyukur, dia nggak sombong. Jadi ciri-ciri orang dapat hidayah itu dia yakin, tenang, tidak sombong. Sebaliknya, kalau orang yang tidak dapat hidayah, tapi dia merasa dapat hidayah, kebalikannya, mungkin pertama sama, orangnya sama-sama yakin, tapi orangnya gelisah, gitu. Ada kegelisahan yang tidak berujung. Kalau dia punya hati nurani, hatinya akan bertanya, benar nggak ini? Sahih nggak ini? Dan segala macamnya. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Berikutnya saya izinkan untuk yang raise hand ya. Bentar saya unmute dulu. Monggo Pak Hari Subagio, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Buya. Baru kali ini saya bisa berjumpa secara online pada Buya. Tentunya ilmunya sangat bermanfaat, terutama di bab masalah kolbu. Nah ini memang hati memang mendapat pencerahan dari Buya ini. Jadi kami memang sering mendengarkan kajian-kajian Buya secara via YouTube. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Buya masalah kolbu. Nah, bagaimana caranya itu supaya mendapat petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara memang sudah kami terapkan itu sedikit sekali rasanya itu kalau kita sedang berzikir itu kadangkala masuk ke kolbu, kadangkala keluar. Nah, seperti itu Buya. Nah, bagaimana itu cara menyikapinya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya unmute Buya. Ya, tadi juga agak putus-putus, saya kurang mendengar. Intinya apa Pak Tatang tadi? Maaf. Masalah kolbu Buya. Masalah kolbu. Jadi kalau saat kita sembahyang, kemudian masuk ke dalam kolbu, kadangkala lepas, kadangkala masuk. Kemudian kita bawa berzikir, itu rasanya memang nikmat. Kemudian kadangkala lepas. Dan pernah suatu saat kami berzikir itu seolah-olah seperti badan itu terbang gitu. Nah, itu apakah itu merupakan petunjuk atau bukan? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa kekinian boleh disebut dengan sensasi dalam zikir ya. Sensasi dalam zikir itu lebih dahsyat daripada narkoba, lebih keren dari kamar, lebih nikmat daripada malam pertama ya ketika orang menikah. Tapi ingat, itu bukan tujuan dari zikir. Tujuan dari zikir cuma satu, yaitu mengenal dan berbudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika itu terjadi, apakah ini benar? Itu benar. Itu disebut dengan asar asarun minal anasir. Jadi pengaruh-pengaruh yang muncul dari anasir-nasir al-arba'ah, minal anasir al-arba'ah. Ada 4 unsur dalam tubuh kita, mirip-mirip seperti kita cerita tentang filmnya anak-anak tentang Avatar ya. Tapi saya nggak mau cerita tentang Avatar, kajian ini sudah ada lama sebelum Avatar ada ya. Di dalam diri kita ada unsur tanah, mintin ya. Kemudian dalam diri kita ada unsur nariyah, ada panas. Makanya kalau kita marah, kita panas. Kalau panas itu akan membakar lembaran-lembaran memori dalam diri kita. Maka orang kalau marah gampang lupa. Ada dalam diri kita sisi air, makanya ada darah, ada keringat, ya. Dan kita juga butuh minum air. Ada sisi lain yaitu udara. Orang-orang yang melayang, sisi udaranya itu dominan. Itu secara sisi ilmu anasir tubuh. Tapi dalam bab ilmu latifah, titik halus dalam diri kita, apabila orang itu melayang, nah ini mohon maaf ya, itu biasanya terjadi pada orang yang fikrohnya terlalu kuat dibandingkan zauk rasa dalam diri. Misalnya, jadi daya khayal orang ini sangat kuat. Jadi mungkin Bapak ini sangat kuat karakter berpikir, sehingga merasakan kalau zikir melayang. Ada orang yang berzikir kemudian merasa badannya berat. Bagi orang yang tidak paham ini, dikira itu jin. Sehingga datang kali ruqyah, yang kali ruqyahnya nggak ngerti, dikira itu jin juga. Akhirnya, iyattabi'una illallah. Yang berzikirnya mau ngikutin zon, prasangka, yang meruqyahnya juga suka berprasangka. Padahal di kitab-kitab ulama kita itu dijelaskan. Ya. Kadang-kadang zikir terasa hangat, wah itu biasa. Tapi puncak dari semua itu, tiada rasa seperti ini, tidak ada rasa itu, yang ada hanya ketenangan menyebut nama Allah SWT. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi mau itu rasa melayang, merasa hangat, panas, merasa terbang, merasa menghilang, tapi tidak melahirkan ketenangan jiwa, maka zikirnya dianggap belum wusul, belum sampai pada tujuan yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Lanjut, silakan Pak Tatang. Baik Ustaz, ini ada Pak Baihaki bertanya tentang sholat daim Ustaz.
Sholat daim. Ya. Barangkali sholat daim itu diambil dari surah Al-Ma'arij ya. Ada ungkapan daimun. Mereka terhadap sholat-sholat mereka daim. Daim itu artinya selalu, continue, abadi, ya, selalu, dan lebih kurang begitu kalau diterjemahkan. Secara harfiah, ini ulama kita berbeda pendapat mengenai daim. Kalau ahli fikih, orang yang menjaga sholat 5 waktu sudah disebut sholat daim. Tapi ahli kolbu, sholat daim itu nanti kembalinya ke surat Al-A'raf ayat 205. Wala takun minal ghafilin di ujung ayat. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Artinya, kolbunya selalu berkoneksi mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut sholat daim. Lebih kurang begitu, wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, bagaimana cara mendapatkan hidayah? Ada seorang pendeta menjadi seorang muslim taat. Ada juga muslim yang basisnya agama kuat kemudian murtad. Bagaimana fenomena tersebut terjadi, Bu ya? Oke, saya lebih ingin berbicara tentang muslimnya ya. Muslim kayaknya taat. Nah, ingat teman-teman, kita ini sering memandang orang dari penampilan fisik dan kuantitas ibadah. Kita jarang memperhatikan seseorang dari kualitas pemahaman agama. Ada anak gadis dipaksa sama orang tuanya pakai jilbab dari kecil. Tapi tidak diajarkan bagaimana rahasia pakai jilbab, apa alasannya. Bukan sekedar dalil-dalil biasa. Jadi kalau ingin buka nih jilbab ya, itu pendekatannya teman-teman, kalau orang-orang yang ahli fikih, itu mengenalkan dalil kepada anak. Ini dalilnya, maka kamu wajib pakai jilbab. Titik, gitu ya. Tapi kalau ahli kolbu nggak begitu. Ahli kolbu mengenalkan anak kepada yang menyuruh pakai jilbab. Siapa yang menyuruh pakai jilbab? Allah. Maka si anak dikenalkan kepada Allah. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, maka apapun perintah Allah dia akan lakukan. Dan dia melakukannya itu karena kenal kepada yang menyuruh. Kenal kepada yang menyuruh membuat kita cinta kepadanya. Itu nggak akan lepas itu jilbabnya. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena ini dan karena itu. Dan saya sekarang melihat banyak orang dalam kasus hijab aja, itu berhijab karena ingin disebut bermanhaj A, bermanhaj B, itu terbersih di hatinya. Begitu juga penampilan kita ya, penampilan kayaknya ada penampilan tertentu yang mencari ciri khas kelompok tertentu. Ini kan banyak kelompok nih. Itu masing-masing merasa penampilan ala-ala ini dan itu, jika dia berpenampilan dengan yang tadi itu, biar dianggap berkelompok A menurut orang-orang yang ada di aliran A, B menurut orang yang di aliran B. Itu teman-teman, itu riya. Itu bukan hidayah. Orang begini gampang berubah. Jika komunitasnya berubah, dia akan berubah. Jadi, kenapa ada muslim murtad? Karena dia beribadah, tapi bukan dengan akal dan fitrah. Dia beribadah, dia taat karena ketakutan. Diancam ayahnya, diancam orang sekitarnya. Jika ancaman itu hilang, dia akan kembali kepada hal-hal yang mungkin bertentangan. Bagaimana pendeta atau agama lain bisa menjadi muslim yang taat? Karena pendeta itu kan, ya kita lihat, pendeta itu berbeda loh dengan dai-dai dalam definisi kita di Indonesia khususnya ya. Di Indonesia orang menjadi ustadz cukup orang yang duduk berdiri di atas mimbar. Jadi orang awam itu menganggap orang alim itu yang bisa berbicara lantang dan mempunyai orasi yang bagus di atas mimbar. Itu bagi orang awam. Tapi bagi ulama kan enggak. Ulama itu yang disebut orang alim, orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dalil-dalil mengenal Allah dan Rasulullah. Meskipun dia tidak mempunyai orasi yang bagus di atas mimbar. Orang seperti pendeta itu kan dia disekolahkan, diajak berpikir kritis. Barangkali ketika dia berpikir keras tentang agama yang dia anut, ada tabrakan antara hukum akalnya dengan keyakinannya.
Itu yang saya lihat, karena saya punya teman-teman juga yang menemukan ajaran Islam dengan kecerdasannya dalam agama sebelum. Wallahu a'lam. Baik, sekarang Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya mengenai ilmu laduni bisa dipelajari atau tidak. Kemudian apa namanya, karena di kampung saya ada orang stres katanya belajar ilmu laduni, nggak kuat. Ya, Terus kalau ilmu seperti kebal ditembak, apakah itu ilmu sohih atau bagaimana, Bu? ya. Teman-teman yang melakukan Allah, kata laduni itu artinya ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa perantara. Maka ilmu laduni ini nggak ada kaitannya dengan orang gila, orang stres. Justru kalau orang dapat laduni, dia tambah waras. Ya, tapi ingat di kalangan awam dan orang-orang kebatinan, laduni itu diartikan ilmu kebal, ilmu sakti, baca wirid A, baca wirid B, nanti laduni. Itu bohong semua dan itu syaitaniyah. Itu ilmu kesetanan, bukan ilmu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dibaca wirid. Kenapa? Laduni sesuai namanya tidak dapat dipelajari. Laduni itu langsung guidance dari Allah. Buah dari kesungguhan dia beribadah, berilmu, mendekatkan diri dengan ilmu dan amalnya kepada Allah, lalu Allah kasih guidance. Guidance langsung itu yang disebut laduni. Jadi tidak ada kaitan dengan kebal dan segala macamnya. Dan Nabi nggak pernah ngajarin kebal kok ya. Walaupun ilmu kebal itu ada. Ilmu kebal itu warisan ulama-ulama kita dulu yang berjuang di zaman penjajahan. Tapi Nabi nggak ngajarin kok ya. Jadi nggak usahlah belajar yang begitu-gitu. Kita belajar mengenal Allah aja yang nanti membuat kita kebal dari neraka. Ya. Wallahu alam. Iya. Ketawa nih kalau ilmu kebal dan laduni. Katanya kalau kebal tuh kapan syahidnya, Ustaz? Nggak mati-mati. Iya benar. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ada dai yang bisa mengislamkan banyak non-muslim dengan gampang. Saya ingin berdakwah kepada teman-teman non-muslim supaya masuk Islam. Tapi saya tidak sanggup memulai, akhirnya saya doakan saja. Tetapi dari sekian banyak yang saya doakan agar masuk Islam, tidak ada satupun yang lebih hidayah Allah. Apakah berkaitan dengan kebersihan kalbu atau bagaimana, Ustaz? Ya, doa itu teman-teman, itu urusannya masalah yakin dan kepantasan. Jadi doa itu nggak akan tembus kecuali kita yakin. Dan yang kedua pantas nggak berdoa. Ada dai yang sanggup mengislamkan orang, jangan senang dulu. Ada dai yang mengislamkan banyak orang, tapi dia mengkafirkan banyak ulama. Saya nggak usah sebut namanya ya, teman-teman pasti kaget karena itu fakta yang terjadi. Dia mengkafirkan untuk persoalan yang ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Contohnya tawasul. Tawasul kan ulama Ahlus Sunnah mayoritas membolehkan. Tapi ada sekelompok di kalangan Salafi misalnya membid'ahkan dan mensyirikan. Nah, si dai yang banyak mengislamkan orang ini menganggap itu syirik. Berarti ulama mayoritas Ahlus Sunnah itu dianggap musyrik. Ini kan berbahaya. Tapi kita udah termakan duluan oleh diksi kalimat awal, mengislamkan banyak orang. Untuk apa mengislamkan banyak orang jika kemudian mengkafirkan banyak ulama? Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Buya, mohon rekomendasi untuk dijadikan mursyid zikir di Bandung, di Jazakallahu. Wah, di Bandung saya belum menguasai medannya nih. Kayaknya Pak Tatang deh yang ngerti sama Pak Dwi ya. Hanya Pak Dwi nanti ya. Nanya dulu atau Ustadz Hasan kali. Ya, Ustaz Hasan. Ustadz Hasan kali yang ngerti medan ini. Saya baru ke Bandung beberapa kali, jadi belum ngerti benar. Tapi nanti tolong dicari aja murid-murid Syekh Yasin. Sepertinya ada yang mengajarkan hadis di sana, mengajarkan zikir. Silakan berguru kepada beliau-beliau itu ya. Saya dengar ada murid Syekh Yasin tinggal di Bandung. Coba dicari ya. Baik, sekarang Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Buya ingin bertanya, apa tandanya mimpi itu benar-benar datang dari sisi Allah? Kadang khawatir juga ini bukan mimpi.
bukan mimpi dari Allah. Apa tanda yang membedakan mimpi ini betul dari Allah atau lainnya? Betul. Ilmu mimpi itu teman-teman itu satu bab, satu ilmu yang Imam Ibnu Khaldun pernah menuliskannya ya. Jadi mimpi itu ada ilmunya, jadi bukan nggak ada, makanya ada namanya takbir mimpi. Lalu ada kaedah untuk mendeteksi, melihat indikator ini dari Allah atau bukan. Gampang sekali teman-teman, kalau orang yang tahu persoalan mimpi, dia wajib mengetahui kunci-kunciannya dari kaedah Qur'ani. Di dalam Al-Quran, jika itu dari Allah, maka kaidahnya al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah, maka jangan kamu menjadi orang yang ragu. Ragu di sini, ini adalah pencirian dari mimpi ini dari Allah atau bukan. Maka mimpi yang minallah, ar-ru'ya minallah, yurafikuha al-itmi'nan fil qalb. Jadi mimpi yang dari Allah itu akan melahirkan ketenangan wal yakin dan keyakinan bahwa ini pasti dari Allah. Jadi kita kemudian nggak ragu, ini benar nggak ya? Nah, kalau udah ada pertanyaan begitu berarti kita udah meragukannya dan belum tentu dari Allah. Mungkin dari malaikat, mungkin dari diri kita atau dari syaitan. Jadi ciri-cirinya dua itu aja tadi, ketenangan plus yang kedua yakin. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu Pak Tatang. Baik, tenang dan yakin ya Ustadz ya. Betul. Baik Ustadz, seluruh pertanyaan udah dibacakan, alhamdulillah. Syukron jazakallahu khair Ustadz atas paparan hari ini, kajian hari ini. Mungkin closing statement aja Ustadz. Untuk orang seperti kita, teman kita, maka saya mau ngambil cara atau tingkatan mendapatkan hidayah itu dari dua aja. Yang pertama isma, yang kedua ar-ru'ya as-salihah. Isma ini mau mendengar, maka saya mengajak teman-teman, mari banyak mendengar dari guru-guru kita. Mahmah talafu, meskipun mereka berbeda. Coba dengarkan dengan hati nurani, gitu ya. Dengarkan itu jangan ala orang awam. Saya sering diskusi dengan teman-teman sosmed, Ustadz kita kalau di YouTube paling tahannya 10 menit, ya sudah itu urusan kamu. Kalau mau cari hidayah jangan pakai yang 10 menit. Cari hidayah itu yang berjam-jam, yang ngajinya lama. Ya, jadi kalau mau mendapatkan isma walaupun online, coba dengerin kajian itu utuh. Kalau kita nggak sempat ya dengerin utuh seperti kita mendengarkan di depan. Dan yang kedua ar-ru'ya shalihah. Mimpi yang baik, teman-teman bukan Allah di akhir zaman ini hampir semua mimpi orang yang beriman yang tulus, bukan orang-orang beriman yang tidak tulus ya. Itu hampir semuanya sahih. Hampir semuanya benar. Bagi kita yang masih meragukan soal mimpi, maka coba banyakkan ta'awuz, banyakkan zikir Fatimah, zikir Ali sebelum kita tidur seperti dianjurkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sayyidina Ali tidak pernah meninggalkannya, hatta perang Siffin pun beliau masih zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, akbar. Dan itu dengan la ilaha illallah masing-masing 33 kali ya. Nah, coba tidur dengan zikir, insya Allah kalau kita bermimpi, mimpi kita sahih, maka tergabunglah kita mendengar, tapi kita juga waspada dengan apa yang kita pikirkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Insya Allah di bulan depan kita lanjutkan lagi kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin tentang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ya. Ya, Pak Dwi silakan Pak Dwi. Ya, makasih Pak Tatang. Punten tadi jamaah ada keperluan tadi ada telepon. Insya Allah kita ketemu lagi para jamaah semua di kajian berikutnya. Kalau nggak salah sudah dijadwalkan ya, Buya itu di bulan April juga. Jadi nanti saya sekaligus info kepada para jamaah, bulan April ini kajian Bismillahirrahmanirrahim sampai menjelang puasa masih normal. Setiap Rabu maghrib, Jumat maghrib, dan Ahad subuh. Tapi pas nanti setelah udah masuk bulan Ramadan, kita menyesuaikan ya. Jadi kajiannya hanya ada 2, Ba'da subuh dan Sabtu subuh maksud saya, dan Ahad subuh. Jadi hanya 2 kali selama bulan Ramadan. Karena kita ada tarawih kan ya.
untuk taraweh, pemateri, insya Allah disusun jadwalnya nanti, insya Allah yang tergabung di grup bisa diinfo ya, bisa dapat jadwal dan tema-tema kajiannya. Kalau yang belum nanti silakan kalau mau gabung, saya nanti tulis di chat ini nomor saya sebagai admin grup, nanti bisa chat untuk bergabung di grup supaya dapat info-info lebih update terkait info-info kajian tips Ar-Rahman Tabaraka. Baik, itu aja, kita tutup sama-sama dengan baca doa untuk majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu